Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Security. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Eddie. Dia adalah seorang mantan tentara, di mana dulunya ia merupakan seorang komandan. Lalu suatu hari ia bekerja di sebuah desa, di mana di desa itu ia bekerja sebagai security di sebuah mall. Dan apesnya hari pertama ia bekerja, ia diserang oleh sekelompok penjahat yang mencari seorang anak gadis. Dan bagaimanakah Eddie menyelamatkan anak gadis tersebut? Biar gak penasaran, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dijamin film ini sangat menegangkan lah. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang raja bergerak filmnya dan henti-hentikan. Di awal film, kita akan melihat seorang pria yang bernama Eddie, di mana ia sedang memasuki sebuah kantor. Dan di sini ternyata ia ingin melamar atau mencari sebuah pekerjaan. Apapun itu asalkan dia dapat bekerja guys. Padahal nih Eddie seorang mantan tentara loh. Bahkan dia menjadi seorang komandan saat itu. Tapi saat ini dia berbeda kota dengan istri dan anaknya. Sehingga di kota ini ia ingin bekerja. Dan tampaknya tak ada yang cocok dengan latar belakang Eddie dengan pekerjaan di kantor ini. Lalu Eddie pun mengatakan, carikan saja apapun itu asal ia dapat bekerja. Dan ia pun segera meninggalkan kantor tersebut. Dan saat ia keluar, tiba-tiba saja wanita itu memanggilnya lagi bahwa ini ada sebuah pekerjaan, yaitu menjadi seorang satpam atau security di sebuah mall. Dan ia harus menjaga malam atau ya shift malam lah guys. Dan malam ini ia harus mulai bekerja. Dan Eddie pun berterima kasih dan menerima pekerjaan tersebut. Lalu di sini kita akan melihat agen FBI atau ya polisi gitulah guys, di mana ia membawa seorang anak kecil yang akan menjadi saksi sebuah kasus yang cukup besar esok hari. Dan malam hari pun tiba, di mana cuaca tampaknya sedang ingin badai atau ya hujan-hujan keras gitulah guys. Dan di sini para agen FBI ini sedang diikuti oleh seseorang. Dan benar saja mereka diserang oleh OTK atau orang tak dikenal anjir. Dan di sini anak ini disuruh berlari menuju ke hutan oleh agen FBI ini. Dan berhasillah ia kabur, di mana para agen FBI ini menarik perhatian orang-orang yang menyerangnya agar si anak tak diikuti. Dan di sini semua agen FBI ini dihabisi. Innalillah. Lalu di sini kita melihat Eddie, di mana ia mendatangi mall tempat ia bekerja, atau di sini ia sudah ingin mulai bekerja ya. Dan di sini rekan kerja barunya yaitu Vance memperkenalkan teman-temannya yang bekerja di sini. Dan setelah itu Eddie pun diberikan seragam dan HT agar ia mudah berkomunikasi. Asik. Lalu setelah itu di sini Vance membawa Eddie untuk keliling mall ini agar Eddie mengetahui lokasi-lokasi serta tempat-tempat di mall ini. Lalu saat Eddie berjaga-jaga, tiba-tiba saja ia mendengar suara yang cukup berisik, yaitu suara memukul-mukul pintu guys. Dan saat ia menuju ke sumber suara, ternyata itu adalah seorang anak gadis yang bersama agen FBI tadi. Di mana ia sangat ketakutan hingga membuat dirinya itu pingsan. Dan Eddie pun membawa ke ruangan kantornya, di mana tampaknya anak ini sangat kedinginan. Lalu saat dilihat di CCTV, ada seseorang yang berjalan menuju ke mall ini. Dan saat ditemui, ternyata orang itu mencari anak gadisnya yang berusia 11 tahun. Dan Vance pun menjawab bahwa anakmu ada bersama kami,
Lalu Vance menyuruh rekannya membawa anak itu ke sini. Tetapi di sini Eddie berusaha menahan Vance agar ia tak membuka pintu mall itu dulu dan mencari kebenaran karena anak itu datang kepada Eddie dengan ketakutan dan ia seperti dikejar oleh seseorang. Dan di sini Eddie terus bertanya untuk mencari kebenaran apakah itu anaknya atau bukan, ya, dengan menanyakan ya ciri-ciri anak gadis itu, guys. Apakah orang ini tahu atau tidak, ya? Dan saat anak itu sadar, ia sangat kaget dan mengatakan itu bukan ayahku. Lalu anak itu pun kembali ke dalam mall dengan rasa ketakutan. Dan di sini Vance kembali menutup pintu mall itu. Lalu pria asing ini akhirnya pergi dan di sini ia menyusun sebuah strategi untuk mendapatkan gadis atau anak itu bersama para anak buahnya ini. Ya, agen FBI aja dihabisi, guys, apalagi security ini ya. Tapi kita lihat aksi para security yang super duper luar biasa ini, guys. Lalu anak ini diinterogasi dan salah satu rekan Eddie mengetahui karena ia sering membaca berita di mana anak ini akan menjadi saksi penting besok untuk membantu agen FBI dalam memecahkan masalah yang cukup besar. Entah apa masalahnya, guys. Sehingga ia dikejar-kejar oleh sekelompok lawannya itu. Dan di sini pemerintahan dan polisi atau agen FBI pusat tidak tahu bahwa anak itu dan agen FBI ini telah diserang karena kelompok jahat itu membersihkan mobil dan mayat-mayat dari FBI yang diserang itu, guys. Dan di sini mereka ingin melapor, tetapi ia tak memiliki jaringan karena badai yang cukup besar dan juga sekelompok orang itu memiliki orang IT yang hebat sehingga ia menutup jaringan mall itu untuk keluar. Lalu saat melihat CCTV, di sini para kelompok itu mulai menyebar anggotanya dan mulai berjalan memasuki mall ini. Melihat hal itu, di sini pun Eddie mengatakan, apakah tak ada tempat untuk menyembunyikan anak ini? Dan Vance pun membawa Eddie dan anak ini ke tempat tersembunyi dari mall ini, guys, atau tempat aman di mall ini ya. Di sini ia diberikan minum serta hati anak-anak agar ia tak ketakutan. Lalu di sini Eddie dan rekan-rekannya kembali memperhatikan CCTV dan melihat pergerakan para kelompok yang ingin mengambil anak itu. Serta di sini Eddie menyusun juga sebuah rencana. Dan di sini Eddie dipercaya untuk memberikan arahan kepada seluruh rekan kerjanya ini karena Vance memberikan kepercayaan itu karena Eddie kan seorang mantan komandan di TNI, guys, atau tentara ya. Dimana di sini ia berusaha memblok sebuah pintu mall yang kemungkinan akan diterobos oleh para kelompok itu. Dan benar saja di sini para kelompok itu ingin menabrak pintu mall ini, tetapi beruntung saja pintu itu sudah diblok oleh Eddie dan kawan-kawannya. Dan di sini juga Eddie dan rekannya membakar sebuah sofa dan melemparkannya ke mobil tersebut. Lalu Eddie dan rekannya kembali masuk ke dalam. Tetapi di sini salah satu anggota kelompok itu berhasil memasuki mall ini, guys. Dan ia pun menyerang Vance, di mana Vance berhasil melawan dan juga salah satu rekannya yang bernama Ruby atau wanita ini datang menyelamatkannya di waktu yang benar-benar tepat, guys. Lalu Vance merusak monitor pengintai CCTV serta mengambil maps atau lokasi dari mall ini dan berkumpullah ia bersama Eddie di sini. Di mana Eddie menyusun sebuah rencana baru lagi dan menyuruh rekan-rekannya ini melakukan keahliannya masing-masing, di mana salah satu rekannya ini dapat membuat sebuah bom. Anjir. Dan Eddie pun mengatakan bahwa kita hanya harus bertahan dan menunggu agar FBI pusat datang ke sini mencari rekan-rekannya yang telah diserang itu. Dan para kelompok itu pun masuk, di mana Eddie dan para rekannya sudah siap dengan jebakan yang ia buat. Lalu di sini para kelompok itu menghack kamera CCTV mall ini dan ia tahu bahwa mereka semua masih ada di dalam mall ini. Lalu para kelompok ini mulai mencari ke setiap sudut mall ini, guys, atau udah disebar ya anggotanya. Lalu di sini salah satu rekan Eddie yang bernama Johnny dihabisi. Padahal nih Eddie udah memperingatinya untuk bersembunyi.
tetapi ia memaksakan kehendaknya dan ditembaklah ia pas di kepalanya anjir. Innalillah. Lalu di sini Eddie memberikan info tersebut ke rekan-rekannya yang lain bahwa kita baru saja kehilangan Johnny dan betul-betul nih kelompok gak main-main. Jadi kalian semua harus berhati-hati. Dan ia juga mengatakan kita akan bertemu di Clive atau lokasi di mall ini yang sekitar kurang dari 3 menit. Kita harus berkumpul di sana atau sudah ada di sana ya guys. Lalu nih anak yang bernama Jamie juga ikut membantu karena ia tak ingin ketahuan. Lalu anak ini mengontrol sebuah mobil remote dengan kamera pengintai di mana ia mencari tahu lokasi para kelompok ini serta ada berapa sih jumlah dari kelompok itu. Lalu di sini bos dari kelompok ini sudah kesal dan ingin turun tangan sendiri mencari gadis itu atau Jamie. Dan di sini mereka semua sudah berkumpul di Clive di mana Ruby ini tadi terkena tembakan dan ia harus baring dulu untuk istirahat. Lalu di sini rekannya Mason melihat CCTV dan ternyata di luar sudah ada polisi atau agen FBI nih guys. Kayaknya ya. Dan Mason pun segera memanggil Eddie. Lalu di sini Eddie berencana untuk menemui agen tersebut, tetapi di sini ia ditodong karena nih polisi kan belum tahu nih Eddie yang nyulik anak itu atau tidak ya. Lalu polisi ini ingin melihat anak tersebut dan Mason pun segera menyusul Eddie karena Eddie menyuruh Mason dan anak itu atau gadis itu ke Eddie sekarang. Lalu di sini Vance sudah berjuang. Tetapi sayangnya ia tertembak juga guys. Karena ada banyak anggota dari sekelompok ini dan ia hanya menjaga sendirian. Lalu di sini Eddie menyadari bahwa polisi itu merupakan anggota kelompok tadi yang menyamar. Dan ia pun langsung memberikan kode agar Jamie tidak ke sini. Dan Eddie pun berusaha melumpuhkan para kelompok itu. Tetapi sayang di sini Mason terkena tembakan. Innalillah. Lalu di sini Eddie menyusun rencana lagi dengan Jamie, di mana tampaknya tinggal mereka berdua yang masih hidup atau ya sedang ingin melakukan aksi ya. Di mana Eddie menyuruh Jamie untuk pergi ke ruangan Ruby yang terbaring untuk mengambil radio security agar ia dapat mencari pertolongan dengan radio tersebut. Lalu di sini Eddie berhasil melumpuhkan anak buah kelompok ini walau ia terkena tembakannya. Di mana di sini Eddie berhasil melumpuhkan orang ID itu atau ya yang ada di mobil itu guys. Tetapi di sini Jamie sedang diawasi dan diikuti oleh Charlie atau bos dari kelompok ini, di mana Jamie terus berusaha untuk kabur dan lolos dari Charlie. Lalu di sini Jamie tertangkap oleh Charlie dan beruntung Eddie datang, tetapi sayang di sini ia tak dapat berbuat apa-apa karena Jamie ini sedang ditodong guys. Dan di sini bukannya Eddie berhenti, tetapi Eddie terus berjalan menuju ke arah Jamie. Dan saat ia sudah dekat, ia pun memberikan sebuah kode kepada Jamie. Dan langsung saja Eddie menembak Charlie. Dan akhirnya Jamie selamat. Lalu mereka pun jalan keluar di mana polisi dan agen FBI sudah datang untuk menyelamatkannya. Kimbe, kenapa gak dari tadi nih datang ya? Dan di sini sepertinya Vance berhasil diselamatkan, entah ini Vance atau Ruby ya guys, di mana ia saling menatap dengan Eddie. Asik. Lalu di sini Eddie sudah dirawat di rumah sakit, di mana Jamie sudah menunggunya sadar karena di sini Jamie ingin berterima kasih terlebih dahulu karena ia akan pergi ke keluarga asuhnya. Lalu suatu hari Eddie pun pulang kembali untuk bertemu dengan istrinya dan anak gadisnya yang cantik ini guys. Dan film pun berakhir. Dan oke guys, itu aja dari film ini, cukup menegangkan ya. So kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment dan subscribe.